Hai, apakah kalian tahu apakah itu cirrhosis hepatis? Cirrhosis hepatis adalah penyakit hati kronis yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada jaringan hati dengan adanya fibrosis dan terbentuknya nodul regeneratif. Gejala umum yang muncul pada penderita cirrhosis hepatis diantaranya 1. Mual, 2. Asites, 3. Kerusakan ginjal. Cirrhosis hati dapat terbentuk dari berbagai penyebab dan berbeda-beda sesuai kondisi geografis. Di negara-negara barat, cirrhosis hati paling banyak disebabkan oleh 1. Konsumsi alkohol, 2. Hepatitis C kronik, 3. Non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD. Pada daerah Asia Pasifik, cirrhosis hati disebabkan oleh hepatitis B. Pada cirrhosis hepatis, stadium awal jarang ditemui gejala yang muncul. Pada cirrhosis hepati kompensata, gejala yang ditemui yaitu kelelahan, selera makan berkurang, perut kembung, mual muntah, penurunan berat badan, hingga hilangnya dorongan seksual. Pada cirrhosis hepatis dekompensata, gejala yang ditemui yaitu komplikasi kegagalan hati, hipertensi porta, hilangnya rambut badan, insomnia, demam, gangguan pembekuan darah, melena hingga penurunan kesadaran dan koma. Menurut Nur Arif dan Kusuma ialah adanya faktor-faktor penyebab yaitu 1. Malnutrisi, 2. Infeksi, 3. Kolestasis kronik, 4. Alkohol, 5. Virus hepatitis B dan C. Karena adanya kelainan jaringan parenkim hati yang kronis yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi serta pembesaran vena pada kerongkongan. Peningkatan tekanan hidrostatik dan peningkatan permeabilitas vaskuler menyebabkan adanya perpindahan atau filtrasi cairan ke ruang ketiga yang dapat menimbulkan penumpukan cairan dalam perut dan pembekakan area tangan dan kaki, sehingga menekan diafragma sehingga ekspansi paru terganggu. Ada 3 pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjang pemeriksaan cirrhosis hepatis, diantaranya 1. Pemeriksaan laboratorium, 2. Pemeriksaan bilirubin, 3. Pemeriksaan USG. Pemeriksaan laboratorium pasien dengan cirrhosis hepatis dapat dilihat pada saat seorang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau untuk mengevaluasi keluhan spesifik pasien, seperti halnya aspartat aminotransferase (AST) atau serum glutamiloxalo asetat (SGOT) dan alanin aminotransferase (ALT) atau serum glutamil pirfosfattransminase (SGPT) meningkat namun tidak begitu tinggi. AST lebih meningkat dibanding ALT. Pemeriksaan bilirubin pada cirrhosis hepatis kompensata, konsentrasi dapat normal, namun dapat juga terjadi peningkatan pada cirrhosis yang lanjut. Pemeriksaan albumin sintesisnya terjadi di jaringan hati, konsentrasinya akan menurun sesuai dengan perburukan cirrhosis hepatis. Pemeriksaan globulin, konsentrasinya meningkat akibat sekunder dari pintasan antigen bakteri dari sistem portal ke jaringan limfoid.
Pemeriksaan ultrasonografi (USG) meliputi sudut hati, permukaan hati, ukuran, hemogenitas, dan adanya massa. Pada sirosis hepatis lanjut, hati mengecil dan nodular permukaan irregular. Pemeriksaan USG dapat juga untuk melihat adanya asites, splenomegali, trombosis vena porta dan pelebaran vena porta serta screening adanya karsinoma. Penata laksanaan pasien dengan sirosis hepatis didasarkan pada manifestasi yang muncul pada pasien seperti pemberian antasid yang berfungsi meminimalkan kemungkinan perdarahan saluran cerna dan mengurangi nyeri perut. Pemberian suplemen dan nutrisi akan mempercepat proses penyembuhan pada sel-sel hepar serta memperbaiki status gizi pasien. Pemberian terapi diuretik perlu dipertimbangkan untuk mengurangi asites. Komplikasi yang muncul pada pasien dengan sirosis hepatis adalah hipertensi porta, merupakan peningkatan hepatic venous pressure gradient kurang dari 5 mmHg yang terjadi karena peningkatan resistensi intrahepatik terhadap aliran darah porta akibat adanya nodul degeneratif. Terjadi asites, varises esophagus, peritonitis bakterial, ensefalopati hepatikum, sindrom hepatorenal. Terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan potensi energi psikologis dengan kekuatan doa dan spiritualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windatul Khairah, NIM 1131021065. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofita Azharah dengan NIM 11302108. Perkenalkan, nama saya Geofika Ais dengan NIM 11302162. Perkenalkan, nama saya Pramita Kamila Rimawati dengan NIM 11301055. Perkenalkan, nama saya Lydia Octavia Priyanto dengan NIM 1130211081. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Sultanai dengan NIM 11302106. Kami dari kelompok 8 dengan mengambil kasus penyakit sirosis hepatis menggunakan EPN SEFT Spiritual Emotional Freedom Technique Dengan dosen pelampu Ibu Siti Nurhasina S. Nurse MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, sebelumnya untuk memastikan di sini saya ini untuk melihat kondisi perkembangan dari Nabila sendiri. Dan pihak swasta terkait kondisi Nabila sendiri bagaimana? Khusus ini Nabila dari Maret mengalami sejak ada tindakan dilakukan oleh dokter maupun perawat. Dan Nabila juga dari itu setelah itu dikarenakan Mas terlalu memikirkan penyakitnya yang ditambah kronis. Untuk Ibu Nabila sendiri merasakan bagaimana? Untuk saat ini saya khawatir karena saya khawatir jika nasib saya bisa berkata kita bisa sembuh. Jadi mungkin hal itu wajar dirasakan di masyarakat karena saya dengar dari kemarin Ibu Nabila sendiri belum punya riwayat rumah sakit dari tinggal sendiri. Makanya penyakit ini tertular karena ini adalah satu dari pihak keluarga Ibu Nabila sendiri, yaitu namanya hepatitis hepatis B. Dari sini sebenarnya saya mau tanyakan apakah dari pihak keluarga sebelumnya belum pernah tahu terkait penyakit virus hepatis. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada keluarga Ibu Nabila sendiri, apakah dari pihak keluarga tidak mengetahui bahwasannya keponakan dari Ibu Nabila terkena virus hepatis B?
memberitahukan kepada pihak keluarga dari Ibu Nabila sendiri bahwasanya penyakit yang tertular itu terjadi karena air liur disebabkan Ibu Nabila dan keponakannya sering sehingga berdampak pada kesehatan Ibu Nabila sendiri. Dan karena dari pihak keluarga itu terlambat juga memeriksakan kondisi Ibu Nabila sendiri. Dan di sini saya juga memberitahukan bahwasanya untuk kedepannya mungkin makanan dari Ibu Nabila dipisahkan dari keluarga lain agar tidak ditularkan kepada keluarga lainnya. Terima kasih. Apa ada yang perlu ditanyakan dari Ibu Nabila sendiri atau dari pihak keluarga? Saya mau bertanya, Sus, apakah penyakit saya ini berbahaya dan apa yang harus saya lakukan? Menurut saya semua kondisi itu tergantung dari Ibu Nabila sendiri, dan dari pihak rumah sakit akan berusahakan untuk kesembuhan dari Ibu Nabila sendiri, dan semua itu atas kehendak Allah. Terima kasih, Sus. Oke, di sini saya sedikit memberikan terapi SFP sehingga untuk membantu dari Ibu Nabila mengurangi rasa cemas. Sebenarnya apa dari pihak keluarga ini sebenarnya? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terapi SFP kepada pihak keluarga dari Ibu Nabila sendiri agar nanti bisa terrealisasikan. Terapi SFP ini atau terapi spiritual emotional treatment teknik, yaitu di mana nanti saya dan Ibu Nabila akan melakukan terapi. Saya akan melakukan dua jari ke titik-titik tertentu kepada Ibu Nabila. Tujuan dari terapi SFP yaitu untuk menetralisirkan pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran Ibu Nabila dan merilekskan pikiran-pikiran Ibu Nabila untuk mengurangi rasa cemas itu sendiri. Nah, manfaatnya di sini yaitu untuk menjaga konsentrasi dan pikiran positif kepada Ibu Nabila sendiri. Seperti itu. Apa ada yang perlu ditanyakan sebelum saya melakukan terapi SFP kepada Ibu Nabila dari pihak keluarga ataupun dari Ibu Nabila sendiri? Oke, saya lanjutkan untuk pelaksanaannya nanti. Mungkin Ibu Nabila bisa duduk dan nanti saya akan bantu untuk melakukan pembentukan di titik-titik tertentu di daerah tubuh ataupun badan Ibu Nabila sendiri. Oke, baik, mungkin Ibu Nabila bisa saya bantu. Oke, di sini kita mulai terapi SMVT ya. Pertama yaitu Ibu Nabila bisa berdoa dan meminta sembuhan, yaitu dengan mengucapkan apapun doa Ibu Nabila agar mungkin bisa mengurangi pikiran dari Ibu Nabila sendiri. Ya Allah, meskipun saya merasa khawatir dan takut, tapi saya yakin jika penyakit saya dapat bisa sembuh dengan rawat di rumah sakit ini dibantu oleh tenaga medis. Oke, selanjutnya nanti saya akan menunjukkan cara ada tertentu pada tubuh Ibu Nabila ya. Sebelum itu, Ibu Nabila mungkin bisa tarik nafas terlebih dahulu. Nafas panjang, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas panjang, hembuskan secara perlahan. Oke. Di sini saya akan mengambil bagian CR atau cross di bagian atas kepala. Ibu bisa menunjukkan positif bahwasanya dari Ibu pasti akan sembuh. Ketukan ini dilakukan 5 kali ketukan di area-area tertentu. Pertama saya lakukan di area CR atau crown di titik bagian kepala. Kemudian selanjutnya saya lakukan ketukan kembali di bagian EB atau epilon di bagian tengah-tengah. Jadi mohon maaf ya Ibu Komisi. Selanjutnya di titik ketiga yaitu CH atau chin di area tengah-tengah bagian bawah bibir. Mohon maaf Ibu bisa memikirkan hal positif ya. Oke, selanjutnya saya lakukan di CB yaitu kolon yaitu di bagian tulang dada. Mohon maaf ya Ibu Komisi. Oke, untuk titik terakhir saya lakukan di UA atau underarm
bawah ketiak. Mohon maaf ibu tangannya bisa mengangkat sedikit. Oke, dan diakhiri mungkin ibu bisa tarik nafas lagi dan memikirkan hal positif dan nafas panjang. Kemudian hembuskan secara perlahan. Sekali lagi dilakukan tarik nafas panjang, hembuskan. Oke, saya lakukan sekali lagi di bagian kedua. Pertama yaitu bagian CR, yaitu titik di atas kepala. Oke, kemudian di bagian EB atau eyebrow di tengah-tengah alis. Selanjutnya di titik ketiga yaitu CH atau chin di bawah bibir. Kemudian di bagian CB atau collarbone di bagian tulang dada. Dan di titik terakhir yaitu di bagian UA atau underarm, bisa mengangkat sedikit di bawah ketiak kaki. Ibu bisa melakukan tarik nafas sekali lagi, nafas dalam. Ibu memikirkan hal yang positif bahwasanya ibu pasti bisa sembuh. Melakukan tarik nafas kalian, hembuskan. Ibu bisa memejamkan mata, tahan nafasnya, tarik nafas dalam, positif, hembuskan. Baik, terapi SPPT ini sudah selesai dilakukan. Ibu bisa kembali. Bisa berbalik. Oke, baik ibu, terapi SPPT ini sudah saya lakukan kepada si Nabila. Mungkin nanti Nabila untuk diusahakan tidur istirahat sekitar minimal 30 menit. Nanti saya akan kembali lagi di sini untuk mengecek kondisi Nabila. Oke, Nabila nanti bisa istirahat kondisi sebenarnya saya tinggal kalau apa ada yang perlu ditanyakan sudah Swiss. Oke, terima kasih, saya tinggal terlebih dahulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, tadi saya bawa video yang membantu SFPT kesehatan. Di sini saya mau menanyakan kondisi kembali dari Ibu Nabila. Kondisi Ibu Nabila saat ini bagaimana? Tadi sudah cerita ke saya bahwasanya dia setelah dilakukan tindakan tersebut oleh suster, keadaannya cemasnya sudah sedikit berkurang. Oke, untuk perasaan Ibu Nabila sendiri bagaimana saat ini? Alhamdulillah sudah melihat yang sudah suster lakukan pada saya merasa cemas